Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza lil muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini memberikan begitu banyak nikmat yang kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan di masa yang telah lalu maupun yang sekarang sedang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabat dan kepada seluruh pengikutnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu di antara orang yang diakui sebagai umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, sehingga bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin sekalian, bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan Rasulnya dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati tahun baru Islam. Sekarang kita berada di tahun 1445 Hijriah. Kita sudah meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Jika kita ingin merenung kenapa para ulama dan para sahabat bersepakat menjadikan momentum hijrah Rasulullah sebagai awal tahun baru Islam. Kenapa tidak lahirnya Rasulullah? Kenapa tidak wafatnya Rasulullah?
Seandainya yang dijadikan momentum tahun baru Islam adalah hari lahirnya Rasulullah, maka tidak ada semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Karena hari lahirnya Rasulullah adalah hari yang tidak akan mungkin terulang. Hari lahirnya seorang nabi pilihan yang sudah tercatat bahkan dalam kitab Taurat dan Injil, yang sampai Allah katakan kepada tentang orang-orang ahli kitab itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sama seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Seandainya tahun baru Islam dimulai dari wafatnya Rasulullah, maka setiap tahun kita pasti menangis, karena kita akan mengingat bahwa kita ditinggal mati oleh orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan tepatlah keputusan para sahabat dan para ulama sepanjang masa menjadikan hijrah sebagai hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai momen awal tahun baru Hijriah. Kenapa? Ketika kita memperingati tahun baru Hijriah, kita akan diingatkan kembali dengan proses hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu bahwa di Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak dikejar oleh siapapun, tapi di Isra Mi'raj Allah menjadikan Nabi Muhammad satu kendaraan yang sangat luar biasa yang kita kenal sebagai buruk. Kenapa begitu? Karena Isra dan Mi'raj adalah perjalanan mukjizat yang kita tidak perlu untuk mengikutinya dan tak akan bisa untuk mengikutinya. Sementara perjalanan hijrah yang kita tahu Rasul saat itu dikejar-kejar, ingin dibunuh sesuai dengan hasil kesepakatan kaum kafir Quraisy setelah musyawarah mereka malam harinya di Darun Nadwa. Mereka ingin membunuh Rasulullah dan mereka sudah laksanakan itu. Mereka kepung rumah Rasulullah, tapi itu tidak berhasil mereka lakukan karena Allah buat mereka semua tertidur. Kenapa tidak Allah berikan buruk ketika Nabi Muhammad hijrah? Karena hijrah adalah perjalanan perjuangan Rasulullah yang wajib bagi kita semua tanpa kecuali untuk mengikuti perjalanan itu. Sejarah akan terus berulang. Rasul telah mengambil episode penting dalam hidup beliau. Beliau lakukan dengan sempurna. Sekarang kita harus melakukan hijrah kita dengan sempurna. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, bahkan juga setiap detik dalam hidup kita. Makanya para ulama mengatakan orang yang besok, orang yang kemarin lebih buruk daripada hari ini adalah orang yang hancur. Orang yang sama kemarin dengan hari ini adalah orang yang merugi. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Maka kita harus jadikan setiap hari kita, setiap waktu kita lebih baik daripada kita yang telah lalu. Lalu apa poin penting hijrah yang bisa kita lakukan? Banyak. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir hanya ingin menggarisbawahi satu saja. Apa? Kita hijrah dari maksiat menuju taat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga spesial bagi orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Ayat lengkapnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tanpa tapi. Allah Subhanahu wa ta'ala memvonis orang yang bermaksiat sebagai orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-36. Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya sudah adakan ketetapan bagi mereka, lalu mereka pilih ketetapan yang lain di luar ketetapan Allah dan Rasulnya,
Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka mereka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Islam adalah agama yang menyeluruh. Semua aspek dalam hidup ini ada dalam ajaran Islam. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada dalam ajaran Islam. Mulai kita ngurus satu bumi ini, bukan lagi negara, satu bumi ini, sampai urusan cebok di kamar mandi, semua ada ajarannya dalam Islam. Semua kita lakukan, semua kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kita berharap agar ketaatan itu menyebabkan Allah ridho kepada kita dan kita bisa masuk surga karena Allah ridho kepada kita. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, kenapa banyak orang berat melaksanakan ketaatan? Kenapa banyak orang ringan, bahkan berpacu mereka bahu-membahu melaksanakan kemaksiatan? Kenapa? Karena surga dihiasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, dan neraka dihiasi dengan hal-hal yang menyilaukan pandangan mata, seolah-olah nikmat padahal tidak. Kita lihat begitu banyak orang yang tertipu. Mereka merasa sudah mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Ya rayulah perempuan sana sini, digandenglah perempuan sana sini, dia bisa raih kenikmatan yang dia mau, dia perturutkan syahwatnya terus menerus. Tapi ternyata itu adalah kemaksiatan yang pasti akan menjerumuskan dia ke jurang kebinasaan. Ada orang yang tenang-tenang saja setiap pelajaran dia tidur, gak peduli gurunya ngomong apa. Dan tiba-tiba ujian temannya diancam, pokoknya kalau lu gak ngasih gue contekan, awas lu ntar pulang. Gak tahu bahwa itu adalah kemaksiatan yang menjerumuskannya ke jurang kebinasaan. Satu kali mungkin pengawas gak tahu, dua kali mungkin pengawas gak tahu, tapi kita sedang menjerumuskan diri kita ke jurang kebinasaan. Dan itu adalah hal yang buruk bagi masa depan kita. Ada lagi orang yang sibuk mencari harta dengan cara yang haram. Gak peduli mau halal ke, mau haram ke, yang penting gua dapat duit. Zolimin orang lain, ambil harta orang lain, judi kalau perlu. Auzubillah min dzalik. Harta haram tidak akan pernah berkah. Justru orang yang sibuk dengan harta haram, maka tidak akan pernah dia mikir untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari harta dengan cara yang haram, maka dia akan berpikir untuk menghabiskannya dengan cara yang haram pula, sampai dia larut dalam kemaksiatan demi kemaksiatan. Sebaliknya, kenapa orang yang mau taat itu susah? Kenapa bangun subuh susah? Kenapa mau sedekah susah? Kenapa? Karena surga dihiasi dengan hal yang tidak menyenangkan mata. Kenapa bangun subuh susah? Karena kita setiap pagi, kata Rasulullah, diikat dengan 3 simpul. Seandainya kita bangun beberapa menit sebelum subuh, bangun kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas 1 simpul itu, lalu setan akan bertahan di simpul yang kedua. Itulah sebabnya banyak orang habis baca doa tidur lagi. Lalu ketika kita baca doa, lalu kita ambil wudu, maka lepaslah ikatan setan yang kedua, dia akan ambil pertahanan yang terakhir. Itu sebabnya ada orang yang masuk toilet pagi-pagi cuma numpang buang air besar, nggak jadi wudu, tidur lagi. Tapi ketika dia bangun tidur baca doa, dia ke kamar mandi ambil wudu, lalu dia sholat. Nggak disebutin sholat apa, mau sholat tahajud boleh, mau sholat hajat silakan, mau sholat mutlak, apalagi kalau sholat subuh berjamaah di masjid,
maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harinya hari yang cerah, maka akan dijadikan tubuhnya tubuh yang segar menghadapi kehidupan. Tapi jika dia turutkan tuh bisikan setan paginya, diem aja. Alaika lailun tawil, untukmu malam masih panjang. Tiba-tiba bangun udah jam 6:30, baru berasa kerusuk masuk sekolah jam 7 kurang seperempat. Akhirnya kagak sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Maka pada kesempatan yang sangat singkat ini Al-Fakir ingin pesan satu saja. Lawan hawa nafsu kita. Malas kita ibadah, paksakan kita untuk ibadah. Lawan hawa nafsu kita, ingin kita maksiat, tahan diri kita untuk tidak maksiat. Semoga dengan kita melawan hawa nafsu kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang lebih baik daripada kita di tahun 1444 Hijriah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aghithna bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.